Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari kita selalu menyenangkan dan menakjubkan. Ketemu kembali dengan kisah yang menakjubkan, kisah-kisah yang sebenarnya tidak mungkin, tidak masuk di akal, tetapi seseorang mengalaminya dan akhirnya menceritakannya kepada kita. Semoga kisah-kisah menakjubkan tersebut bisa menambah kekayaan jiwa, menambah pengalaman, pengetahuan, wawasan, juga menambah keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuasaan, memiliki kekuatan hingga terjadi kisah yang menakjubkan tersebut. Kisah menakjubkan kali ini berjudul Aku Apa Adanya. Kisah ini diceritakan oleh seorang ibu yang bernama Kelly, yang pada saat dia menceritakan kisah ini, dia sudah memiliki 4 orang anak dengan suami yang luar biasa baik dan mencintai dia. Padahal sebelumnya dia memiliki noda lahir hitam dari mata kanan sampai ke bibir. Tetapi karena cinta dan menakjubkannya, maka itu terjadi. Kita mulai ceritanya. Jadi Kelly ini dilahirkan sebagai seorang putri nomor 2 dari sebuah keluarga, ya. Jadi begitu dia dilahirkan itu sudah ada tanda lahir, ya. Tanda lahir di sebelah kanan matanya itu sampai ke bibir, agak lumayan panjang begitu kan, agak lumayan panjang. Jadi ya memang pada saat itu ya tidak ada pengobatan untuk menghilangkan tanda lahir tersebut. Orang-orang tua biasanya hanya menasehati untuk menerima keadaan tersebut, berbesar hati, dan tidak langsung membuat anak tersebut sebagai anak yang tidak diinginkan atau anak yang pokoknya orang-orang tua tersebut ya jangan sampai mengecilkan hati si anak gitu, ya. Kemudian si Kelly kecil ini pun perlahan-lahan tumbuh menjadi besar dan tanda lahir itu tidak juga hilang, ya. Jadi semakin kelihatan berwarna hitam ada di kanan, di bawah mata kanan sampai ke bibir gitu. Jadi pada saat dia SD, SMP gitu, ya, itu teman-temannya itu memang tidak terlalu suka bergaul dengan dia karena keadaan tanda lahir itu gitu. Dia suka diledekin, suka dihina atau bagaimanalah sebagai orang yang cacat istilahnya. Namun pada saat dia kecil itu Kelly itu tidak terlalu memperdulikan hal tersebut. Orang tuanya sudah membekalinya supaya menerima keadaan itu sudah dari penciptanya begitu, ya. Jadi jangan sampai si Kelly ini dia merasa terpojokkan gitu. Pokoknya dia sudah dibekali supaya kuat istilahnya, kuat menghadapi kenyataan-kenyataan di dunia nyata itu gitu, ya. Jadi orang tuanya memang benar-benar sudah mendidik dia supaya menjadi seorang yang kuat. Jadi dia tidak terlalu mengindahkan hinaan-hinaan
dan cemoohan-cemoohan dari teman-temannya. Nah, berbeda ketika dia mulai mulai remaja, usia-usia SMA, masuk perguruan tinggi gitu kan. Di saat itu dia sudah mulai menyukai lawan jenis istilahnya gitu kan. Meskipun dia tidak berani gitu ya, dia hanya hanya di dalam hati saja gitu kan. Kadang dia melihat teman-temannya sudah memiliki pacar, sudah memiliki teman istimewa, sedangkan dia hingga akhirnya lulus SMA dia tidak memiliki teman dekat begitu. Jadi pada saat dia mulai kuliah dan teman-temannya semakin banyak yang memiliki pasangan, memiliki teman curhat, itu dia tidak ada belum menemukan seseorang pun yang mau mengerti akan keadaan dia ya. Jadi dia mulai ada keputusasaan di dalam dirinya itu. Dia mulai menyalahkan ya pokoknya dia mulai sedih, mulai menyendiri, tidak suka bertemu dengan orang lain gitu. Nah, untungnya ketika dia pindah ke Jakarta, dia mendapatkan apartemen yang murah tapi bagus. Dan untungnya lagi dia berteman dengan seorang perempuan juga sangat baik dan sangat ramah yang bernama Susi, sehingga si Kelly ini tidak merasakan dia berbeda dengan yang lainnya begitu ya. Jadi si Susi ini memperlakukan Kelly ya apa adanya gitu, seperti teman-teman dia yang lain. Dia tidak melihat cacatnya si Kelly ini gitu ya. Pokoknya dia memperlakukannya seperti teman baiknya begitu. Nah, sedangkan Kelly ini juga dia tahu diri gitu. Jadi misalkan teman-temannya Susi datang, dia selalu di kamar, dia tidak mau mengganggu Susi gitu ya. Dia tidak iri, pokoknya dia dan Susi itu gimana ya, sahabat banget gitu. Nah, hingga pada suatu hari si Susi ini pulang dengan terburu-buru gitu. Kelly, bisakah kau menolong aku? Kata si Susi gitu ya. Oh iya, ada apa? Kalau aku bisa, aku akan menolongmu, kata si Kelly. Sebentar lagi teman priaku akan datang, sedangkan aku belum mandi, belum berpakaian, belum memakai kosmetik. Tolong aku, Kelly. Sebentar lagi dia datang. Ini tadi gara-gara bosku ada meeting dadakan sehingga aku tidak bisa pulang tepat pada waktunya gitu. Si Susi ini memohon-mohon kepada Kelly, karena Kelly ini kan dia orangnya pasti nggak mau kalau menemui teman-temannya Susi. Dia tuh selalu menghindar gitu kan. Pokoknya dia tidak mau ikut campur gitu. Namun yang satu ini itu ya, si Susi ini benar-benar minta tolong sekali gitu ya. Akhirnya ya udah, oke, silahkan kamu mandi cepet gitu, saya akan menunggu dia gitu. Nah, akhirnya Susi pun pergi ke kamar mandi gitu kan. Tidak lama sudah langsung ada ketukan gitu ya, ada ketukan di pintu. Dan dan Kelly pun dia sempat deg-degan. Aduh, bagaimana nanti tanggapan temannya Susi ini saat melihatku ya. Jangan-jangan dia ketakutan gitu, jangan-jangan dia langsung langsung buru-buru pamit pulang gitu kan. Aduh, bagaimana ini ya, dia gemetar gitu, ketakutan juga gitu kan. Tapi akhirnya dia biarlah apa yang terjadi gitu kan. Akhirnya dia membukakan pintu untuk si ini
untuk laki-laki itu. Dia bukakan pintu dan wajah laki-laki tersebut tidak memperlihatkan ekspresi yang dibayangkan oleh si Kelly gitu ya. Pria itu biasa saja memandang pada Kelly gitu kan. Dia menyapanya, menyalami gitu, sehingga Kelly merasa nyaman gitu. Kenapa dia tidak melihat tanda lahirku yang hitam ini gitu kan. Terus kemudian ya silahkan duduk. Kelly membuatkan minuman, menyilahkannya menikmati kue-kue yang ada gitu kan, dan mereka bercakap-cakap sebentar gitu. Kemudian Kelly berterus terang, sebenarnya aku bukanlah orang yang ingin kamu temui, katanya. Yang kamu ingin temui adalah Susi. Dia tadi ada meeting di kantor dan pulang agak terlambat, kata Kelly. Sebentar lagi dia akan keluar, kata Kelly ini. Nah, siapa laki-laki yang bernama Hendra ini tersenyum, kata gitu. Oh iya, aku sangat berterima kasih, aku senang mengobrol dan berkenalan denganmu, kata si Hendra itu ya. Nah, kemudian tidak lama si Susi pun keluar, dan Kelly ini sudah membayangkan matanya Hendra atau sikapnya Hendra ini pasti wah gitu kan, melihat kecantikannya Susi gitu. Dan memang si Hendra ini juga bangun dan kemudian sangat gembira menyambut Susi. Dan kemudian mereka pergi keluar untuk makan malam, untuk nonton, dan tengah malam barulah Susi pulang begitu. Seminggu kemudian Kelly dikejutkan oleh sebuah telepon kan di apartemen itu ada telepon seperti telepon rumah begitu ya. Terus kata laki-laki itu, hei, apa kabarmu, begitu kan. Terus oh iya baik, kata Kelly. Kamu bagaimana? Oh ya aku baik, kata si Hendra. Oh iya, pasti kamu ingin bicara dengan Susi ya, tapi Susinya belum pulang dari kantor, kata Kelly gitu. Oh tidak, aku tidak ingin bicara dengan Susi, kata Hendra. Kemudian pikir Kelly, oh mungkin dia mau menanyakan sesuatu tentang Susi begitu ya. Oh iya, jadi bagaimana gitu, ada yang bisa saya bantu, kata si Kelly itu. Sebenarnya aku terus mengingat pertemuan pertama kita tersebut gitu. Aku ingin bertemu lagi denganmu dan berbincang-bincang denganmu, kata Hendra begitu. Terus si Kelly-nya kan terkejut ya, ada apa ini gitu kan. Iya, terus terang gitu, aku merasakan sesuatu yang berbeda denganmu, kata si Hendra. Aku merasakan nyaman, aku merasakan pokoknya aku ada merasakan suka kepada kamu dibandingkan dengan kepada Susi gitu. Oh, terus Kelly terkejut. Oh, jangan seperti itu, aku tidak mau mengkhianati temanku, kata si Kelly gitu ya. Oh tidak, kamu tidak mengkhianati Susi, katanya, karena kami memang hanya penjajakan. Kalau memang kami tidak cocok, kami bisa berpisah, kata si Hendra begitu ya. Dan setelah oh iya baiklah gitu, nanti saya ada waktu saya akan kabari, kata Kelly gitu. Kemudian begitu Susi datang, si Kelly ini
menceritakan kalau Hendra menelponnya dan ingin bertemu begitu kan. Terus kemudian Susi mempersilahkan, silahkan saja Kelly gitu, kalau kalian memang merasa cocok, aku sangat senang, kata Susi gitu. Akhirnya Hendra dan Kelly ini pun bertemu untuk makan malam, pergi jalan-jalan, nonton gitu. Dan akhirnya mereka memang menemukan kecocokan satu sama lainnya gitu ya. Di balik tanda lahir Kelly yang menghitam dari bawah mata kanan sampai ke bibir itu, si Hendra ini justru melihat kecantikan di jiwanya gitu kan. Karena sebenarnya Kelly ini juga seorang gadis yang cantik, hanya sedikit noda ini yang mengganggu wajahnya itu ya. Nah kemudian setelah Kelly wisuda, mereka pun menikah dan hidup dengan bahagia. Sampai kemudian Kelly dan Hendra memiliki 5 anak. Sesudah dia memiliki 3 atau 4 orang anak, itu kebetulan sudah ditemukan pengobatan laser itu gitu ya, ditemukan laser, dan akhirnya Kelly dihilangkan tanda lahir hitam itu, hingga akhirnya dia menjadi wanita yang sangat cantik gitu ya. Jadi dia menceritakan ini untuk mereka-mereka yang memiliki tanda lahir tidak perlu berkecil hati gitu, apalagi sekarang sudah ada pengobatan laser, tidak seperti zaman Kelly gitu ya. Bahkan tanpa ada pengobatan laser pun Kelly akhirnya bisa menemukan pria pasangannya, yang justru pria pasangannya ini melihat kecantikan jiwanya. Itu. Akhirnya sampai di sini kisah menakjubkannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.